ternyata lumayan juga ya hasilnya. Oke, nanti ini buat nopang dari tas gue ya. Gue kasih lihat penampakannya. Ini dalamnya kayak gini. Cakep banget gengs pemandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar? Kali ini konsepnya bukan kita touring ya, tapi gua mau mereview ya peralatan apa aja sih yang gue punya. Dan ini gue mau mau coba ya beralih gitu, bukan beralih, apa namanya? Mau mencoba sesuatu yang baru lagi gitu. Gue mau coba motocam. Dan ini gue udah beli barang-barangnya dan akan gue aplikasiin ke motor gue ya, Aerox 155 ini yang tahun 2017 ini. Bagaimana? Apa aja barang-barangnya? Ayo kita lihat satu-satu apa aja yang gue punya untuk dipasang di motor Aerox gue. Oke, gengs, ini peralatan yang gue punya. Satu, gue punya tenda ya. Tenda ini dari Quechua MH100. Kapasitasnya untuk 2 orang. Di dalamnya udah ada footprintnya sama apa ya namanya, flysheet ya. Terus gue punya kompor portable-nya juga nih, gue baru beli. Terus ada cooking setnya, ada kasur angin gue punya. Sama ini juga nih kompaknya, penting juga nih. Kalau nggak ada ini masih kita harus niup sih. Itu PR banget ya kalau kita niup satu-satu. Sama satu lagi nih, gue beli bracket ya. Kali ini gue mau pasang bracket itu di motor gue ya. Sama tas ini ya buat naruh-naruh barang ya. Sama satu lagi nih, gue punya kaca pecah ya. Jadi gue mau hari ini mau gue pasang juga nih, ganti kaca. Gue beli yang apa namanya, merek Norris. Gengs, gue sih mau cerita ya. Nih bracket bukan bracket, apa sih namanya, kaca gue pecah. Ini kan gue pasang mounting ya di helm ya, kayak gini nih. Salahnya gue tuh kayaknya ini udah gue cek di CCTV, lagi di parkiran motor mana aja gitu, dia nggak jatuh helm gue, tapi tiba-tiba pecah sendiri. Kayaknya sih gue salah nih aplikasiin apa namanya, mounting buat action cam gue nih, si DJI. Salah, jadi gue pakai lem epoxy ya namanya. Gue kirain pakai lem epoxy malah makin bagus, makin kuat gitu. Ternyata pecah kaca gue. Parah ya. Jadi ini gue harus beli kaca helm baru, dan mountingnya satu lagi gue beli juga ya. Ini gue beli dari aftermarket yang namanya Norris. Jadi gue cuma pakai 3M apa ya namanya, 3M PHB kalau nggak salah. Terus sama gue pakein lem Korea ya, lem Korea dikit aja, just buat di ujung-ujungnya aja nih. Jadi biar supaya mudah-mudahan kuat gitu, nggak jatuh nanti action cam gue. Jadi kayak gini aja, gue pasang dulu action camnya.
kayak gini. Sama ini ya, intercom nanti kalau buat touring rame-rame sama mungkin sama teman kantor atau teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya touring group, jadi gue beli merek Blaze V50 Ultra ya. Ini teknologinya udah mesh, katanya sih di iklannya bisa sampai 50 user ya bisa connect, tapi kita nggak tahu ya. Ya 5 orang aja sebenarnya udah cukup sih harusnya. Mudah-mudahan sih klaimnya ini bagus ya, karena gue kemarin udah nyoba juga buat connect pairing sama dua tipe yang sama ya, dan hasilnya lumayan. Tapi belum tahu ya, belum nyoba sampai kita touring jauh, karena kan kalau touring ada speed juga ya, kita pakai kenceng dia pasti berisik. Kita pengen lihat nanti. Oke, segini aja review dari gue. Jadi ini bukan asli dari NJS, tapi gue beli dari merek Norris. Oke, selanjutnya gue mau coba pasang bracket dulu ya. Nanti kita pasang bracket itu di motor gue ini Aerox. Jadi gimana cara masangnya, kita lanjut nanti. Kita unboxing dulu ya, isinya apa aja nih dari bracket ini ya besinya. Deh gue mau kumpulin itu waduh jatuh lagi cuy. Aduh lecet dah. Ini apa nih, bautnya di sini. Ini apa lagi nih, ini buat di sininya. Oke, kosong. Oke, karena ini bracketnya itu harus pasang di shock breaker ya. Jadi pertama-tama gue mau lepas dulu nih shock breaker nih. Kunci nomor 12 sih kayaknya harusnya. Jadi gue beli pakai kunci shock ya. Coba ya. Tadi nggak masuk gengs, ada 2 soalnya. Kayaknya pakainya yang ini nih, nggak muat bautnya. Nah gengs, di bagian sini. Ops. Nah ini ada 2 nih, kelihatan gak ya? Gelap banget. Nah ini nih, kayaknya sih ini nih gengs, ada 2 soalnya. Oke, lanjut lagi. Ups, gimana kelihatan ya gengs? Wah ya benar yang ini gengs, ternyata langsung masuk. Tapi gue buka dulu nih satu nih. Ini kunci shock ini bener-bener berguna banget gengs. Lo harus punya sih kayaknya. Ini buat bongkar-bongkar tuh enak. Ganti oli terutama tuh ya. Kalau apa namanya, kalau lo malas ke bengkel lo bisa ganti oli sendiri pakai kunci shock. Biasanya kalau pakai kunci biasa nih itu ada yang selek, tapi kalau pakai kunci shock insya Allah aman ya. Oke, ini udah kenceng. Oke, sebentar. Nanti part berikutnya lagi. Apa lagi nih? Ininya gengs. Sekarang gue pasang ininya nih. Kayaknya sih begini nih ya. Gue juga nggak tahu nih.
Coba ya, kita pasang kencengin dulu. Oke, kita kencengin dulu, gengs. Ribet pakai kunci itu. Kencengin, geng. Ini bener gak sih? Kok ininya begini ya? Kayaknya salah nih gua. Harusnya ini kesini. Kayaknya terbalik nih, salah nih gua. Salah, gengs. Finally, kelar juga. Oke, gengs. Ini ya penampakan dari bracket gua yang baru. Kayak gini, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kayaknya udah gelap, cahayanya juga udah mulai redup. Udah mau jam 6. Oke, ini penampilannya dari sini nih. Ternyata lumayan juga ya hasilnya. Oke, nanti ini buat nopang dari tas gue ya. Sekarang gue mau geser dulu nih motor. Gue mau unboxing tenda ya. Gue belum. Nih ya, ini tenda gue. Ini buat flyseat sih, tapi gue nggak nyoba flyseat nih. Nanti aja kalau di apa namanya, di tempat campnya langsung. Ini juga flyseat, bisa dipakai bisa enggak ya, karena gue belum tentu pakai flyseat juga. Nih di tenda Quechua MH100 gue dapatnya kayak gini aja.
Ternyata kompanya nggak nyala, gengs. Nah, salah nih, rusak kali. Tapi gue tes pakai punya mobil dulu, geng. Ada. Ini soket listrik motor gue atau emang ininya rusak nih? Wah, soket di motor gue ternyata. Gawat nih. Gimana caranya besok buat ngompa ininya nih? Mau ternyata, gengs, kalau gue coba pakai mobil. Ini kayaknya nggak kuat, cuy. Kegedean wattnya, ampere gede nih. Pantesan. Wah, PR nih buat gue nih. Kayaknya gue harus nyiapin pompa ya, pompa manual paling. Nggak bisa pakai pompa ini. Harus beli pompa lagi, gengs. Ternyata ya udahlah, batal. Tapi harusnya sih gue nyobain ini aja ya. Ini kalau digeser sini sih harusnya muat. Wah. Kalau lihat dari ukurannya muat ya. Sebentar, gengs, gue matiin mobil dulu. Oke, nih penampakan dalam dari tenda gue, gengs. Aduh. Wah, jadi bawa karbon di bawah. Gua habis nyalain mobil, kena semua masuk. Oh, masuk, gengs. Berarti kasurnya juga pas. Kalau mau lihat dalamnya. Cakep. Pas. Oke. Oke, gengs. Kayaknya cukup gini aja ya buat nge-review dari tenda yang baru gue beli. Quechua 100. Cuman kekurangannya power listrik DC, listrik apa ya? Listrik DC kayaknya. Si motor gue nggak kuat. Jadi mau nggak mau gue harus beli kompa portable ya, yang biasa yang di kompa aja. Jadi reviewnya gini aja. Oke, see you on the